Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa dan siswi peserta didik baru SMP Negeri 2 Bojong Picung tahun 2021-2022? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik dan sehat. Kali ini kita bertemu dalam kegiatan MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, tentang kesadaran berbangsa bernegara. Kesadaran berbangsa bernegara MPLS SMP Negeri 2 Bojong Picung tahun 2021, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Bersama saya, Wawan Heriawan, SPDPIS. Mari kita lanjutkan. Perhatikan gambar sekelompok anak sekolah yang sedang membawa bendera berikut. Apakah yang dapat kita simpulkan? Indonesia adalah wilayah kepulauan yang terintegrasi secara nasional dari daerah daratan dan lautan ke dalam organisasi berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi dalam mewujudkan masyarakat sejahtera sebagai realisasi impian yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila adalah dasar negara serta ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, sejarah, serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan berbangsa adalah manusia yang mempunyai landasan etika, bermoral, dan berakhlak mulia dalam bersikap mewujudkan makna sosial dan adil. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut, atau seluruh bangsa atau seluruh manusia yang ada di wilayah negara tersebut. Bernegara adalah manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah Nusantara atau Indonesia dan mempunyai cita-cita yang berlandaskan niat untuk bersatu secara emosional dan rasional dalam membangun rasa nasionalisme secara eklektis, artinya berdasarkan kebenaran yang ada, ke dalam sikap dan perilaku antar yang berbeda ras, agama, asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah. Perlu diketahui bahwa bangsa Indonesia memiliki banyak beragam agama, banyak beragam keturunan, adat, bahasa, dan sejarah di setiap daerah masing-masing. Kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita sendiri
dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas kesadaran bela negara, nasionalisme, dan patriotisme di dalam setiap diri masyarakat atau individu. Bagaimana cara menumbuhkan, membangkitkan berbangsa dan bernegara? Pertama, tanamkan sikap bela negara dengan memiliki atau mengamalkan cinta tanah air, mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita. Selanjutnya, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok, dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Berikutnya, Pancasila. Kita harus mengakui bahwa Pancasila adalah ideologi alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia, yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Jadi, Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia sebagai tuntunan atau pegangan dalam hidup bernegara dan berbangsa Indonesia. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, berjuang memperoleh prestasi ilmu pengetahuan, misalnya melalui olahraga, kreativitas, mempertahankan diri dari serangan luar. Itu apabila terjadi sesuatu saat yang tidak diinginkan. Jadi, kita sebagai bangsa Indonesia atau sebagai bangsa yang bernegara harus rela berkorban untuk bangsa dan negara sendiri. Memiliki kemampuan bela negara, menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Misalnya, menjaga kebersihan, anti narkoba, mencegah perkelahian, tidak mengadu domba dan tidak diadu domba, mencintai produk dalam negeri, serta lainnya. Bagaimana menumbuhkan, membangkitkan berbangsa dan bernegara? Yang kedua adalah memiliki jiwa nasionalisme. Apa arti nasionalisme? Artinya adalah mencintai negara dan bangsa sendiri. Tentunya kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga, harus cinta terhadap negara dan bangsa kita sendiri. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Apa persamaannya? Adalah sebagai bangsa Indonesia. Misalnya, berbahasa apa? Berbahasa Indonesia. Walaupun setiap daerah kita memiliki bahasa ibu yang berbeda-beda, tetapi kita tetap memiliki persamaan, yaitu sebagai bangsa Indonesia yang memiliki satu tujuan: masyarakat adil dan makmur, negara aman. Negara dan bangsa Indonesia menjadi negara yang sejahtera. Itu salah satu dari beberapa tujuan negara dan bangsa Indonesia. Mengembangkan sikap toleransi. Apa itu toleransi? Yaitu
menghormati, menghargai keberadaan setiap individu di dalam setiap hal atau aspek, baik itu agama, baik itu keturunan, baik itu suku, baik itu status sosial, status pendidikan, dan lain sebagainya. Memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia, seperti yang telah dilakukan oleh para tokoh-tokoh perjuangan daerah atau pahlawan-pahlawan nasional, pahlawan-pahlawan kemerdekaan, pahlawan-pahlawan pendidikan, tokoh-tokoh pemuda yang ingin keluar dari belenggu penjajah. Karena negara kita memiliki sejarah penjajahan atau dijajah yang sangat panjang sampai beratus-ratus tahun. Nah, itu adalah sebagai rasa senasib dan sepenanggungan. Dan kita sekarang berada di zaman merdeka, maka kita harus memanfaatkan kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan kita sia-siakan perjuangan para pendahulu-pendahulu kita yang sudah mengorbankan jiwa, raga, harta, kehormatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah sikap patriot. Apa itu patriot? Saya artikan sebagai pemberani yang positif. Contoh, kalau saya boleh menyatakan bahwa Cut Nyadin adalah pahlawan dari Provinsi Aceh yang sangat pemberani melawan penjajah. Contoh yang lain seperti Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, perjuangan Ki Hajar Dewantara, dan lain sebagainya. Perjuangan para tokoh-tokoh kemerdekaan Republik Indonesia itu termasuk bersikap patriot atau pemberani. Bagaimana sikap patriot itu dapat ditunjukkan? Yaitu melalui cinta tanah air, rela berkorban untuk bangsa dan negara, menempatkan kesatuan dan persatuan di atas kepentingan pribadi dan kelompok, berjiwa pembaharu, kreatif, inovatif, jadi selalu menghasilkan karya, tidak diam, dan menghasilkan sesuatu karya yang baru, yang bermanfaat, serta dapat dipergunakan oleh orang banyak. Tidak mudah menyerah atau putus asa. Bagaimana penerapan sikap patriotisme dapat diterapkan? Di mana dapat diterapkannya? Yaitu pada lingkungan keluarga, misalnya melalui banyak belajar dan diskusi tentang sejarah perjuangan, sejarah-sejarah masa lalu bangsa kita yang tidak boleh diabaikan. Kemudian, mengibarkan bendera merah putih pada hari besar nasional. Itu adalah salah satu dari penerapan pada lingkungan keluarga. Misalnya, memasang bendera di depan rumah pada saat tanggal 17 Agustus 1945 atau hari besar nasional lainnya. Pada lingkungan sekolah, misalnya, seluruh warga sekolah menyelenggarakan upacara bendera setiap hari Senin. Siswa belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga keamanan dan kebersihan sekolah. Nah, itu adalah termasuk sikap pada lingkungan sekolah, patriotisme pada lingkungan sekolah. Yang ketiga, pada lingkungan masyarakat. Tentunya di lingkungan masyarakat, kita harus memiliki sikap sosial atau peduli, atau empati. Kemudian, menghargai kerukunan bertetangga. Artinya, dengan tetangga kita harus rukun, tidak boleh saling gontok-gontokan, tidak boleh saling menyakiti, justru. Dan sebaliknya, harus saling bahu-membahu untuk bekerja sama. Yang keempat, pada kehidupan bernegara, misalnya melaksanakan
amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang pasalnya sangat banyak. Kemudian, mengamalkan Pancasila, mengikuti aturan pemerintah. Seperti pada masa pandemi saat ini, pemerintah memberikan arahan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk menerapkan protokol kesehatan agar bisa menghambat dari penyebaran virus yang sedang terjadi. Selanjutnya, cinta produk dalam negeri. Artinya, banyak menggunakan produk-produk atau hasil-hasil yang dipergunakan sehari-hari adalah yang dihasilkan oleh anak-anak negeri sendiri. Kunjungan studi wisata ke Monumen Pancasila. Empat hal yang harus dihindari dalam memupuk semangat nasionalisme adalah kita harus menghindarinya. Sukuisme, artinya menganggap suku bangsa sendiri yang paling baik. Misalnya, kita merasa orang Indonesia itu paling baik dari suku bangsa lain di dunia. Itu harus kita hindarkan. Atau misalnya suku kedaerahan. Orang Sunda merasa lebih baik dari orang Betawi. Orang Betawi merasa lebih baik dari orang Banten. Dan lain seterusnya. Itu tidak boleh dikembangkan. Kemudian, menganggap bangsa sendiri paling unggul. Itu namanya chauvinisme. Ini kurang baik, seperti yang sudah berjalan pada waktu-waktu ke belakang, yaitu kelompok Nazi di negara Jerman. Ekstremisme artinya tindakan kekerasan, yaitu sikap mempertahankan diri dengan berbagai cara atau kalau perlu dengan adanya kekerasan dan senjata. Ini yang sangat dikhawatirkan. Semoga ini tidak sampai terjadi di bumi pertiwi kita ini. Kemudian, bersifat provinsialisme. Nah, sikap kedaerahan dengan provinsi atau daerah sendiri. Misalnya, suatu daerah tidak peduli dengan daerah yang lain. Atau menganggap itu bukan urusan daerah kita. Nah, ini tidak boleh terjadi. Karena kita berada dalam satu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Demikianlah anak-anakku sekalian, siswa dan siswi peserta MPLS SMP Negeri 2 Bojongpicu tahun 2021. Semoga materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara ini menguatkan kita merasa bangga sebagai bangsa Indonesia yang bernegara Indonesia dengan semangat Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bersatu padu untuk mewujudkan negara Indonesia yang aman, adil, makmur, sejahtera. Terima kasih, semoga bermanfaat. Negara dan bangsa kita adalah Indonesia.